Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariani, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Kelautan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil studi mengenai AMDAL pada proses pelingkupan, identifikasi, dampak penting potensial, klasifikasi, dan prioritas dampak penting. Langsung saja, panduan pelingkupan dalam AMDAL 2007 oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan (KLH) dengan dukungan Agensi Danish International Development melalui program HES1 Environmental Sector. Pelingkupan proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting hipotetik yang terkait dengan rencana usaha atau kegiatan. Untuk tujuan pelingkupan ini yaitu untuk merancang kajian AMDAL agar menjadi kajian yang tepat sasaran. Yang kedua, kajian AMDAL harus mempunyai arah fokus dan lingkup yang tepat. Next, ada beberapa macam proses pelingkupan, yakni yang pertama, pelingkupan dampak penting hipotetik, yang kedua, pelingkupan batas lama dampak berlangsung, yang ketiga, pelingkupan metode studi, dan terakhir yaitu pelingkupan batas wilayah studi. Untuk hasil pelingkupan ini yaitu dampak penting hipotetik terhadap lingkungan hidup yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam pada AMDAL dengan meniadakan hal atau komponen lingkungan hidup yang dipandang kurang penting untuk ditelaah. Selanjutnya, batas waktu kajian yang memerlukan rentang waktu yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan perkiraan perubahan kualitas lingkungan tanpa adanya proyek dan dengan adanya proyek. Untuk metode studi mencangkup metode pengumpulan dan analisis data, serta metode perkiraan dampak, jumlah sampel dan tenaga ahli yang dibutuhkan. Dan terakhir, lingkup wilayah studi berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif. Proses dan metode pelingkupan dampak penting hipotetik yaitu yang pertama, kita harus mendeskripsi rencana kegiatan, yang kedua, rona lingkungan hidup, yang ketiga, kegiatan lain di sekitarnya, serta saran pendapat dan tanggapan masyarakat. Dari keempatnya, terdapat dua dampak, yaitu dampak potensial dan dampak penting hipotetik. Untuk dampak potensial bisa diidentifikasi dampak potensial dan saran pendapat serta tanggapan masyarakat. Nah, untuk dampak penting hipotetik yaitu identifikasi dampak potensial serta saran pendapat dan tanggapan masyarakat. Selanjutnya, muatan pelingkupan. Yang pertama, status studi AMDAL apakah dilaksanakan secara terintegrasi bersama atau setelah studi kelayakan teknis dan ekonomis. Uraian ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kedalaman informasi yang diperlukan dalam kajian AMDAL. Dan yang kedua, kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Selanjutnya, kesesuaian dengan tata ruang. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dengan tata ruang disajikan dalam bentuk peta tumpang susun atau overlay antara peta batas tapak proyek rencana usaha dengan peta RT/RW yang berlaku, menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tampak proyek dengan tata ruang, apakah seluruh atau sebagian tampak proyek sesuai atau tidak sesuai tata ruang. Jika ada keraguan terkait kesesuaian dengan RT atau RW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan
ruang seperti BKPRN dan atau BKPRT. Peta kesesuaian dengan RT RW kabupaten di Kabupaten Banggai. Nah, di sini dapat dilihat pada keterangan warna-warna yang ditampilkan ini memberikan informasi sesuai visual tentang fungsi kawasan tersebut. Nah, tujuan dari peta ini ialah untuk menunjukkan lokasi fasilitas produksi dan bagaimana lokasinya sesuai atau tidak dengan rencana tata ruang wilayah RT atau RW Kabupaten Banggai, khususnya direvisi untuk periode 2003 sampai 2013 dengan skenario moderat. Selanjutnya, untuk deskripsi rencana usaha. Deskripsi rencana kegiatan berfokus pada komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan berdasarkan tahapan kegiatan. Selanjutnya, alternatif rencana usaha jika ada, dan terakhir pengelolaan lingkungan hidup yang sudah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan yang terintegrasi dalam desain rencana kegiatan. Untuk contoh proses identifikasi dampak dan potensial, yaitu proses identifikasi potensial dan evaluasi merupakan evaluasi dampak studi. Ada beberapa metode identifikasi dampak potensial. Yang pertama ialah penelaahan pustaka, analisis isi, interaksi kelompok, daftar uji, matriks interaksi sederhana, bagan alir, pelapisan, serta pengamatan singkat lapangan. Nah, di sini dapat dilihat ada matriks dampak pengembangan lapangan gas yang merupakan bagian penting dalam dokumen AMDAL. Matriks ini mengaitkan komponen lingkungan dengan tahap kegiatan proyek konstruksi, operasi, serta pasca operasi. Terdapat 3 komponen lingkungan yang penting, yaitu yang pertama, geofisika kimia, biologi, sosketbud, dan kesmas. Nah, dari data ini terdapat contoh analisis dampak penting dari data ini. Yang pertama yaitu penurunan kualitas udara terjadi di semua tahap kegiatan, terutama selama mobilisasi peralatan prakonstruksi. Yang kedua, pemasangan fasilitas pada konstruksi dan operasi serta pembakaran pada operasi. Nah, ini menunjukkan tingginya potensi pencemaran udara selama seluruh siklus proyek. Perlu upaya mitigasi seperti filter emisi, vegetasi buffer, dan sebagainya. Kebisingan dan getaran dominan selama mobilisasi dan konstruksi kegiatan pada kegiatan konstruksi B ini. Dampak ini bersifat temporer, namun bisa mengganggu masyarakat dan fauna. Penurunan kualitas air dan erosi terjadi sejak awal proyek, terutama saat pembukaan lahan dan konstruksi saluran pada kegiatan A dan B. Potensi besar merusak ekosistem perairan, terutama jika ada pengendalian sedimentasi dan limbah. Untuk dampak sosial sosketbud, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan terjadi pada tahapan konstruksi dan operasi.
Namun, keselamatan dan aksesibilitas masyarakat juga terganggu jika sebagian besar tahapan, yang artinya proyek membawa dampak positif dan negatif secara bersamaan untuk aspek sosial. Nah, dari data yang ada ini, dari data matriks dampak potensial pengembangan lapangan gas ini dapat disimpulkan bahwa dampak signifikan terjadi pada hampir semua aspek lingkungan, terutama pada fase konstruksi dan operasi. Proyek pengembangan lapangan gas ini bisa berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan, meliputi fisik, biologis, serta sosial. Untuk meminimalkan dampak tersebut, perlu disusun rencana pengelolaan lingkungan RKL dan pemantauan lingkungan RPL yang lebih rinci. Selanjutnya yaitu kriteria dalam evaluasi dampak potensial Panduan Lingkungan KLH 2007. Yang pertama, apakah beban terhadap komponen lingkungan sudah tinggi? Hal ini dapat ditentukan dari analisis data sekunder dan hasil dari kegiatan observasi awal. Yang kedua, apakah komponen lingkungan memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terkait dengan sosial ekonomi masyarakat dan keterkaitan ekologis? Ya, hal ini bisa tampak dari hasil observasi awal. Dan yang ketiga, apakah ada kekhawatiran masyarakat yang tinggi terhadap komponen lingkungan? Ya, hal ini bisa diidentifikasi dari hasil wawancara singkat ketika observasi awal. Dan yang terakhir yaitu apakah ada aturan atau kebijakan yang dilanggar oleh dampak tersebut. Hal ini dapat ditelaah dari adanya peraturan baku mutu yang terkait dengan komponen lingkungan yang terkena dampak. Selanjutnya, kriteria dalam evaluasi dampak potensial. Kriteria lainnya untuk menentukan apakah dampak potensial dapat menjadi DPH atau tidak ialah dengan menguji apakah pihak pemrakarsa telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara yang mengacu pada yang pertama, standar operasional produk tertentu, pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan. Yang kedua, panduan teknis yang diterbitkan pemerintah atau standar internasional dan sebagainya. Selanjutnya, ada narasi evaluasi dampak potensial AMDAL peningkatan kapasitas produk gas. Nah, penurunan kualitas udara, yaitu untuk meningkatkan produksi gas dari 45 menjadi 65 mms CFD, diperlukan meningkatkan fuel gas 3 menjadi 5 mms CFD untuk menggerakkan berbagai peralatan. Gas yang dibakar di flare juga terjadi peningkatan dari 0,4 menjadi 0,65 mms CFD. Peningkatan konsumsi fuel gas dan peningkatan pembakaran gas di flare diperkirakan akan meningkatkan jumlah emisi yang sangat berpengaruh terhadap kualitas udara, ambien, dan sekitarnya. Dalam hal ini, ada baku mutu kualitas udara, emisi, dan ambien yang harus dipatuhi. Oleh karenanya, penurunan kualitas udara berlanjut menjadi dampak penting hipotetik DPH. Selanjutnya, bangkitan debu. Sumber dampak seperti mobilitas peralatan dan bahan. Rute mobilisasi akan melewati jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Jalan-jalan tersebut semuanya telah dilapisi dengan aspal. Dengan demikian, kemungkinan munculnya debu menjadi tidak ada. Oleh karena itu, dampak terhadap
pembangkit debu ialah dampak tidak penting hipotetik atau TPH. Nah, untuk peningkatan kebisingan yaitu sumber dampak ialah kegiatan dari mobilisasi peralatan dan bahan. Untuk mengurangi kemungkinan peningkatan kebisingan, maka kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan selama konstruksi dan kegiatan pemboran dilakukan secara siang hari pada jam 6 pagi sampai jam 6 sore, serta pemasaran peredam suara pada peralatan proyek, dan ini telah menjadi SOP yang terintegrasi dalam rencana kegiatan. Oleh karenanya, dampak terhadap peningkatan kebisingan menjadi dampak tidak penting hipotetik. Selanjutnya, ada metrik dampak penting hipotetik pengembangan lapangan gas. Matriks ini digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari berbagai aktivitas dalam proyek pengembangan lapangan gas yang terbagi ke dalam beberapa fase dan komponen lingkungan. Nah, ada tiga peran penting komponen lingkungan. Yang pertama yaitu geofisika kimia, biologi, dan Suskebut dan Kesmas. Nah, untuk rencana kegiatan dikelompokkan berdasarkan tahapan proyek yaitu prakonstruksi A, prakonstruksi B, operasi C, dan pasca operasi D. Untuk simbol V yang ada di sini, yang dicentang ini, simbol ini menunjukkan bahwa aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan dampak penting pada komponen lingkungan tertentu. Contoh analisisnya yaitu pada penurunan kualitas udara, pada geofisika kimia, terdampak oleh aktivitas yang keenam yaitu mobilisasi atau demobilisasi peralatan konstruksi. Dan untuk penurunan tutupan vegetasi yang ketujuh pada biologi ini dipengaruhi oleh aktivitas nomor 2 yaitu pembersihan lahan dan penebangan tumbuhan. Terbukanya kesempatan kerja dan perusahaan pada nomor 9 ini pada Suskebut dan Kesmas muncul selama hampir semua tahapan proyek, baik saat konstruksi, operasi, maupun pasca operasi. Selanjutnya, gambar tersebut menampilkan bagan alir proses pelingkupan pengembangan lapangan gas, yang merupakan bagian dari studi AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak potensial dari proyek pengembangan lapangan gas. Untuk yang pertama yaitu kegiatan lain sekitar lokasi rencana kegiatan, yang di sini menunjukkan bahwa selain kegiatan proyek, ada aktivitas lain di sekitar lokasi yang juga mempengaruhi dampak lingkungan. Nah, untuk yang kedua ada deskripsi rencana kegiatan, dibagi dalam 3 tahap yaitu tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi, serta tahap pasca operasi. Nah, di bagian bawah terlihat urutan kegiatan pada setiap tahap. Nah, yang berwarna hijau ini prakonstruksi, persiapan pembahasan lahan dan mobilisasi, dan konstruksi, pembangunan fasilitas, sedangkan operasi, proses produksi dan transportasi gas serta pengoperasian fasilitas, dan terakhir pasca operasi yaitu
untuk penutupan seumur dan pembongkaran. Nah, rona lingkungan baseline lingkungan, elemen yang digunakan untuk mengukur perubahan atau dampak pada komponen geofisika kimia, komponen biologi, serta komponen sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat atau KESMAS. Dampak potensialnya yaitu efek yang mungkin terjadi pada proyek ini ada pada yang pertama yaitu komponen geofisika kimia, perubahan kualitas udara, kebisingan, air, dan sifat fisika kimia tanah, perubahan hidrologi dan tata guna lahan. Pada poin B, untuk komponen biologi yaitu penurunan tutupan vegetasi atau gangguan satwa liar, serta yang terakhir yaitu komponen sosial ekonomi, perubahan struktur ekonomi dan sosial, persepsi masyarakat dan dampak terhadap kesehatan masyarakat serta keselamatan. Nah, untuk mengevaluasi dampak potensial, langkah evaluasi terhadap dampak yang sudah diidentifikasi. Dampak penting pada hipotetik ini merupakan dampak yang dianggap penting dan signifikan untuk dikaji lebih lanjut, yaitu yang pertama geofisika kimia, yaitu ada penurunan kualitas udara dan air serta perubahan sifat fisik tanah. Pada biologi, gangguan satwa liar, dan pada sosial ekonomi dan budaya serta KESMAS, terbukanya lapangan kerja, penurunan pendapatan, persepsi masyarakat, keselamatan dan kesehatan masyarakat. Untuk metode evaluasinya yaitu yang pertama diskusi antar pakar, studi literatur, serta konsultasi publik, observasi lapangan, dan profesional judgment. Nah, selanjutnya bagan alir pelingkupan, tujuan utamanya yaitu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak lingkungan potensial dari proyek pengembangan lapangan gas. Nah, yang pertama dapat dilihat pada kegiatan lain di sekitar lokasi rencana kegiatan, menunjukkan bahwa selain kegiatan proyek, ada juga aktivitas lain di sekitar lokasi yang juga bisa mempengaruhi dampak pada lingkungan tersebut. Nah, yang di bawahnya lagi yaitu deskripsi rencana kegiatan dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama tahapan prakonstruksi, yang kedua tahapan konstruksi, yang ketiga tahapan operasi, dan tahapan pasca operasi. Nah, di bagian bawah terlihat urutan kegiatan pada setiap warna. Yang tadi itu ada prakonstruksi, yaitu untuk persiapan pembesaran lahan dan mobilisasi. Untuk konstruksi, pembangunan fasilitas operasi. Pembangunan fasilitas untuk operasi yaitu untuk proses produksi, transportasi gas, dan pengoperasian fasilitas. Dan terakhir untuk pasca operasi, penutupan seumur dan pembongkaran. Nah, ada rona lingkungan atau baseline lingkungan, yaitu elemen yang digunakan untuk mengukur perubahan atau dampak seperti komponen geofisika kimia, komponen biologi, komponen sosial ekonomi budaya, serta kesehatan masyarakat. Nah, untuk dampak potensialnya yaitu efek yang mungkin terjadi karena proyek dibagi ke dalam komponen, yaitu beberapa komponen. Pada komponen geofisika kimia yaitu pada
perubahan kualitas udara, kebisingan, air dan sifat fisika kimia tanah. Nah, perubahan hidrologi dan tata guna lahan. Untuk komponen biologi itu bisa terjadi pada penurunan tutupan vegetasi serta gangguan satwa liar. Nah, untuk komponen sosial ekonomi perubahan struktur ekonomi dan sosial, persepsi masyarakat dan dampak terhadap kesehatan masyarakat serta keselamatan. Nah, evaluasi dampak potensial adalah langkah awal evaluasi terhadap dampak yang sudah diidentifikasi. Nah, untuk dampak penting hipotetik, yaitu adalah dampak yang dianggap penting dan signifikan untuk dikaji lebih lanjut. Metode evaluasi meliputi diskusi antar pakar, studi literatur, konsultasi publik, observasi lapangan, serta profesional judgment. Nah, diagram ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak-dampak penting yang berpotensi terjadi selama tahapan-tahapan proyek serta efek lanjutannya terhadap masyarakat serta lingkungan. Di situ terdapat jalur utama proyek dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Nah, dampak penting di setiap tahapan pada prakonstruksi yang pertama yaitu penurunan sifat fisika kimia tanah, memberikan efek negatif terhadap kualitas tanah dan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk konstruksi tersendiri yaitu terganggunya satwa liar dan jalur jelajahnya, dan bisa merusak habitat dan mengganggu aktivitas alami satwa. Nah, untuk yang operasi bisa menurunkan kualitas air, bisa menurunkan kualitas udara juga, serta sangat berdampak pada lingkungan fisik dan kesehatan masyarakat. Nah, untuk pasca operasinya itu terganggunya keselamatan masyarakat, terganggunya aksesibilitas masyarakat, dampak sosial dan logistik seperti dampak risiko infrastruktur pasif dan gangguan mobilitas. Untuk dampak sosial ekonomi yang positif, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan pendapatan serta persepsi masyarakat ialah dampak positif dari proyek utama dari sisi ekonomi dan pembangunan. Untuk persepsi masyarakat output sosial akhir itu terletak di bagian bawah diagram dan berfungsi sebagai akumulasi semua dampak baik negatif maupun positif. Persepsi ini penting untuk penilaian kelayakan proyek dari sudut pandang sosial. Nah, ada simbol negatif dan positif. Nah, untuk positif yaitu kegiatan berlanjut, dan negatif kegiatan berhenti. Dan simbol positif negatif itu sebagai penanda arah efek dampak. Nah, diagram ini memperlihatkan bahwa dampak lingkungan fisika dan biologi meliputi tanah, air, udara, dan satwa dominan di tahap awal dan tengah proyek. Dampak sosial ekonomi dan keselamatan muncul pada tahap akhir dan pasca operasi. Nah, persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara dampak negatif lingkungan dan keselamatan dan dampak positif pada ekonomi. Nah, selanjutnya pelingkupan batas wilayah studi. Nah, batas proyek yang pertama yaitu ruang di mana suatu rencana usaha akan melakukan kegiatan prakonstruksi, konstruksi, dan
operasi. Yang kedua, dari ruang rencana usaha, inilah sumber dampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Dan yang ketiga, termasuk alternatif lokasi rencana usaha, serta yang terakhir, posisi batas proyek ini agar dinyatakan dalam koordinat. Nah, batas ekologis yang pertama yaitu batas ekologis ialah ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha menurut media transportasi limbah seperti udara, air, dan organisme lainnya. Untuk proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar, termasuk dalam ruang ini ialah ruang di sekitar rencana usaha yang secara ekologis memberikan dampak terhadap aktivitas usaha. Nah, untuk batas sosialnya yaitu batas sosial ialah ruangan di sekitar rencana usaha yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan, termasuk sistem dan struktur sosial sesuai dengan proses dinamika sosial suatu kelompok masyarakat yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha. Nah, batas administrasi ialah ruang di mana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di dalam ruang tersebut. Nah, batas ruang tersebut dapat berupa batas administrasi, pemerintahan, atau batas konsesi, pengelolaan sumber daya, batas HPH, batas wilayah kerja, pertambangan. Nah, di sini dapat dilihat pelingkupan batas sosial studi yaitu mencakup batas wilayah studi. Nah, pada batas wilayah studi ini ada batas proyek. Batas proyek ini yaitu batas fisik kewenangan proyek di darat dan di laut. Nah, untuk batas ekologis, batas di mana limbah cair dan emisi gas transportasi melalui media air, udara, dan organisme lainnya. Nah, untuk batas sosial, batas komunikasi sosial yang terkena dampak limbah cair, emisi gas, dan kegiatan proyek lainnya. Nah, yang terakhir untuk administratif. Nah, batas kewenangan administratif atau penegakan hukum untuk pemerintah pada kabupaten serta kecamatan. Nah, dapat dilihat peta ini berjudul batas proyek atau project boundary yang tampak menggambarkan suatu area geografis dengan berbagai elemen yang ditandai seperti sungai yang bergaris berwarna biru berkelok-kelok yang mengalir dari kiri ke kanan, dan bawah peta terdapat area yang diperlebar di tengah aliran sungai menandakan danau atau area yang lebih luas. Nah, pada garis merah ini sebuah garis lurus berwarna merah yang membentang dari tepi sungai. Di sini di bagian tengah ke arah kanan peta atas berakhir di dekat garis pantai. Di sini garis ini memungkinkan menandakan batas proyek atau area studi tertentu. Nah, untuk titik-titik hitam ini yang tersebar di beberapa lokasi, terutama di sekitar sungai dan di bagian kiri peta. Titik ini kemungkinan mewakili pemukiman, bangunan, atau titik-titik penting lainnya. Nah, untuk titik-titik merah yang berada di sini tepat di bagian kanan mirip juga dengan yang titik hitam ini. Ini menandakan lokasi tertentu yang relevan untuk proyek. Nah, ada pula garis pantai. Garis pantai ini garis yang berwarna biru muda yang menunjukkan batas antara
daratan dan perairan, serta area berwarna putih ini mempresentasikan daratan dan lingkaran merah. Lingkaran merah ini juga bisa menandakan lokasi spesifik yang menjadi fokus proyek atau referensi. Batas proyek garis merah kemungkinan besar adalah batas area proyek yang sedang dianalisis atau yang dikembangkan. Pengaruh proyek, lokasi titik-titik merah di dalam batas proyek tadi yang dekat dengan pantai mungkin menunjukkan area yang terdampak langsung oleh proyek. Selanjutnya, potensi dampak lingkungan yang terjadi yaitu keberadaan sungai dan pemukiman di sekitar batas proyek mengindikasikan adanya potensi dampak lingkungan dan sosial yang perlu dipertimbangkan dalam analisis proyek ini. Nah, pada lingkaran merah bisa menjadi lokasi pengambilan sampel, titik observasi atau pusat dari studi yang dilakukan dalam proyek ini untuk analisis lebih mendalam. Selanjutnya, peta batas ekologis. Peta ini memberikan gambaran visual tentang bagaimana berbagai jenis lingkungan hidup berdampingan dan dipisahkan oleh batas-batas tertentu. Seperti garis merah tebal ini menjadi penanda penting perubahan kondisi lingkungan. Sungai menjadi bagian penting dari lanskap, dan titik-titik yang ada di sini menunjukkan detail informasi tambahan tentang wilayah-wilayah tersebut. Selanjutnya, peta batas sosial dan administratif. Peta ini menggambarkan tentang batas sosial dan administratif di suatu wilayah. Peta ini juga menunjukkan bagaimana wilayah tersebut dibagi berdasarkan batas alam dan batas pemerintahan. Kita juga bisa melihat bagaimana penduduk tersebar dan di mana kemungkinan terdapat pusat-pusat bagian penting, serta bagaimana wilayah-wilayah tersebut terhubung satu sama lain. Selanjutnya, ada peta batas wilayah studi AMDAL. Nah, peta ini juga menunjukkan area atau wilayah yang menjadi fokus penelitian untuk analisis mengenai dampak lingkungan. Peta ini menggambarkan secara visual luas dan bentuk wilayah spesifik yang sedang diteliti untuk mengetahui potensi dampak lingkungannya. Wilayah ini berbatasan dengan perairan di sekitar kaminya. Terakhir, peta batas wilayah studi AMDAL. Nah, peta ini menunjukkan area atau wilayah yang akan diteliti lebih lanjut untuk melihat dampak lingkungan dari suatu rencana kegiatan atau proyek. Jadi peta ini juga menggambarkan wilayah geografis, tempat rencana proyek dan dibangun, dan area-area di sekitarnya batas studi AMDAL ini yang akan diteliti secara mendalam untuk memahami potensi dampak lingkungan yang mungkin timbul. Nah, penelitian AMDAL ini penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungannya. Sekian materi
materi yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.